Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa sehat. Hari ini teman kalian ada yang mau masuk gak? Masuk semua. Masuk. Masuk semua? Iya, ada semua. Alhamdulillah. Gimana Mbak Lia? Sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Kalian masih ingat gak kesepakatan kelas kita kemarin apa? Ruangan harus bersih. Harus bersih. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, terus Pakaiannya rapi. pakaian rapi. Gak boleh apa? Makan, minum di kelas. Oke. Kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belajar sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem pernafasan manusia? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Ya. Alat untuk bernapas kali, Bu. Alat untuk bernapas, betul. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi bernapas? Kalian bernapas menggunakan apa? Hidung. Kalian tahu nggak sih udara itu masuk ke mana kalau kita bernapas? Lubang hidung. Paru-paru. Paru. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada menyebutkan organ-organ pernafasan manusia secara benar dan berurutan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ pernafasan dengan tepat. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan proses pernafasan manusia. Dan yang terakhir, membuat mainan tentang sistem pernafasan manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita SBM dulu yuk biar tambah semangat. Berdiri. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak lagu ini? Tahu, Bu. Yang keras ya, suster? 1, 2, 3. Tangan ke atas, meraih bintang. tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Oke, terima kasih. Sudah siap belajar? Siap. Nah, di sini ibu ada video, tapi dikarenakan videonya kalian perhatikan baik-baik ya. Tolong di subscribe ya dan klik lonceng notifikasinya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Tentunya pernah bukan, apalagi ketika kita sedang berlari atau setelah melakukan aktivitas berat lainnya seperti olahraga. Nah, tapi tahukah kalian kenapa kita bisa bernapas karena apa penyebabnya atau apa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita melakukan aktivitas yang berat, tentunya kita memerlukan energi yang lebih banyak. Nah, energinya ini dalam bentuk ATP. ATP ini dihasilkan dari respirasi seluler, yang dimana ketika kita melakukan respirasi sel itu melibatkan oksigen, sehingga oksigen yang kita gunakan itu akan berkurang dan akibatnya energi pun berkurang. Nah, ketika kita membutuhkan oksigen, maka kita mengambil nafas lebih dalam sehingga terlihat seperti terengah-engah, dan hal tersebut sangat mempengaruhi yang namanya frekuensi pernapasan. Jadi, semakin berat aktivitas yang kita kerjakan, maka frekuensi pernapasan semakin meningkat. Nah, sekarang coba ibu mau tanya, apa yang terjadi pada anak tersebut? Yang terjadi pada video tadi, ada yang tahu nggak? Dia berkeringat karena ada alergi keluar. Betul. Ada lagi? Napasnya susah dengan lari. Betul. Kok cuma suster aja yang jawab? Yang lain? Lagu. Kelelahan, betul.
Yang kedua, kenapa nafasnya menjadi cepat? Karena ada tekanan dari dalam tubuh, Betul. membutuhkan oksigen yang banyak. Betul. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian bagaimana sih caranya udara masuk ke dalam tubuh? Udaranya masuk lewat kita menghirup udaranya saat hidup. Betul. Dan setelah itu masuk ke tenggorokan. Betul. Ya. Setelah itu masuk ke paru-paru. Betul. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi sistem pernafasan ya. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem pernafasan? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya Bu. Maria. Sistem pernafasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas, yaitu gas oksigen. Itu apa ya Bu? Yang mana Ya, ya? Bu. Gas oksigen O2 O2 dan karbon dioksida CO2. Sistem pernafasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadinya pertukaran gas. Nah, selanjutnya organ pernafasan. Organ pernafasan itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya. 10. 10 apa aja? Yang pertama ada Rongga hidung, rongga hidung, yang kedua rongga mulut, yang ketiga laring, yang ketiga trakea. laring dulu. Ayo lupa Bu. Faring, Paling. laring, trakea, Terus paru-paru, terus bronkus, bronkiolus, Alveolus. yang terakhir alveolus, betul sekali. Nah, yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga yang paling awal dalam proses pernafasan manusia atau tempat keluar masuknya udara. Dalam hidung terdapat selaput lendir dan bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara, menyesuaikan suhu udara, dan mengenali bau. Itu yang dinamakan apa tadi? Rongga hidung. Rongga hidung. Oke, selanjutnya ada laring. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu fungsi laring? Fungsi utama laring adalah untuk membentuk suara sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan saluran berbentuk pipa yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dindingnya diperkuat oleh cincin tulang rawan hingga dilapisi silia yang membantu menyaring dan mengeluarkan partikel asing. Itu apa namanya tadi? Trakea. Ya. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang menuju ke masing-masing paru-paru atau bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, seperti ini ya gambar bronkus. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan lebih kecil dari bronkus yang menyebar ke seluruh bagian paru-paru. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernafasan yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru dilindungi oleh selaput tipis bernama pleura. Fungsinya adalah menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan kantung-kantung udara sangat kecil yang terdapat pada ujung bronkiolus. Dindingnya alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh banyak pembuluh darah kapiler. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dari udara ke darah dan karbon dioksida dari darah ke udara untuk kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses pernapasan manusia itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama ada apa? Proses inspirasi. Yang kedua ada proses ekspirasi. Nah, proses inspirasi adalah
Proses udara masuk ke dalam paru-paru. Proses ini ditandai dengan otot angkat tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan ekspirasi merupakan proses udara keluar dari paru-paru. Proses ini ditandai dengan otot diafragma dan otot angkat tulang mengendur, rongga dada mengecil dan udara keluar. Dan di sini ibu ada contoh sistem pernapasan manusia itu digambarkan itu seperti ini. Ini itu paru-paru. Nah ini tuh napas kalau kita menghirup udara. Nah kalau kita menghirup udara itu gambarnya itu paru-paru itu memompa. Boleh sekali, ayo kalian duduk. Perhatiin ya teman-teman. Nah ini tadi gambar apa? Paru-paru. Nah paru-paru akan apa? Kalau manusia itu menghirup udara, paru-paru udara. Nah jadi seperti ini ya Nana. Ada yang mau coba lagi? Ya, jadi itu dari hidung itu masuk ke sini, lalu ke paru-paru, terus paru-paru membangun bis. Iya. Iya, sekali suster. Terima kasih. Nah, sekarang kalian udah paham kan sistem pernapasan manusia itu ada berapa tadi? 10. Apa aja yang pertama? Rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Terus yang terakhir alveolus. Oke, betul. Nah, selanjutnya ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama ada Emilia dan Asito, dan yang kedua ada Suster Camelia dan Mbak Tia. Nah, untuk yang pertama, untuk kelompok ini, ini kalian ingat terdekat gambar di sini. Terus kalian mengikuti untuk apa? Bagian-bagian sistem pernapasan. Nah, setelah kalian nanti menuliskan bagian-bagiannya, kalian tuliskan fungsinya. Terus untuk yang kedua, kalian melakukan percobaan. Nah, di sini nanti ibu akan memberikan alat peraga untuk kalian. Di sini kalian melakukan percobaan untuk sistem pernapasan manusia, dan di sini untuk kalian tuliskan di sini. Di sini kan ada kegiatan pengamatan. Nah, kalian itu mengamati ini. Terus hasil pengamatan, nanti kalian tulis hasilnya. Terus yang terakhir penjelasan ilmiah sebenarnya. Udah paham nggak ya? Ya. Sekarang berlomba dulu. Ya, jadi ini tuh nanti tugasnya Mbak Lia nanti melakukan praktek menggunakan alat peraga ini ya. Nanti Mbak Lia peraga ini bersama dengan teman kelompoknya untuk memperagakan sistem pernapasan manusia. Dan di sini nanti itu ada lembar LKPD buat kalian mengisikan Sudah Bu, Sudah selesai. sudah Bu. Benar ya, lagi ya.
Sudah Bu, sudah selesai. Sudah selesai. Namanya belum. Namanya susah. Sudah Bu dikumpulkan. Ya, terima kasih. Kembalian sudah Bu, mulai dilihat. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan. Nggak usah perwakilan, semuanya maju ke depan. Maju semua Bu. Ya, untuk yang pertama ada kelompok suster dulu. Iya, maju semua. Dibacakan suster. Sambil dilihat namanya ya. Ini ada gambar sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada bronchius, kanan dan bronchiolis kiri. Nomor 3 itu ada paru-paru. Nomor 4 itu ada di yang pertama, yang kelima itu ada laring, trachea, 6 laring, 7 laring, 8 rongga itu. Oke, hijau. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang kedua, Mbak Lia dan Mas Nafito boleh maju ke depan. Nah, di sini kan kalian melakukan percobaan tadi menggunakan alat peraga. Coba kalian bacakan biar teman-teman kalian pada tahu. Ya, di sini kelihatan pengamatan kami melihat alat peraga yang yang dipencet. Setelah itu di situ kami melihat bahwa udaranya masuk lewat dari rongga hidung. Nah, setelah dari rongga hidung dia menuju ke faring. Nah, setelah ke faring dia ke laring. Nah, setelah ke laring dia menuju ke trachea. Dan seterusnya, dan akhirnya dia sampai ke alveolus. Nah, jadi kesimpulannya, paru-paru dapat mengembang saat udara masuk dan mengapung saat udara keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berlaku dalam cara memasukkan dan mengeluarkan udara dari tubuh. Oke, bijak sekali baca dari Mas. Nah, gimana kalian udah sampai belum? Sudah. Biar kalian tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa ya kira-kira? Balon 2 ada 5. Balon 2 ada 5. Oke, boleh suster aja dipimpin yang kelas ya suster. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, abu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, udah semangat kan? Sudah Bu. Nah, selanjutnya Ibu ada kuis nih, cepet-cepetan ya. Nanti siapa yang cepat buat jawab, Ibu kasih reward buat kalian. Soal pertama adalah udara masuk ke dalam tubuh. Belum ya suster? Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung. Terus sekali suster. Untuk soal yang kedua ada, sebentar ya, kalau Ibu belum hitung 1, 2, 3 jangan angkat tangan dulu ya. Organ tubuh yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara dalam tubuh manusia adalah 1, 2, 3. Betul sekali suster. Nah,
Selanjutnya ada sebutkan 3 cara menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada olahraga, betul. Pakai masker biar hidungnya tak kena udara yang kotor. Betul. Sekali lagi. Selalu bernafas, selalu bernafas. Selalu bernafas, oke. Terus? Sekali lagi. Minum air putih, betul. Ada lagi? Sudah Udah. Nah, selanjutnya, mengapa balon pada alat peraga mengempis ketika tiupan dihentikan? karena tidak ada udara yang masuk. Karena tidak ada udara yang masuk, betul. Nah, gimana untuk pembelajaran pada siang hari ini? Apakah kalian udah capek, lapar, atau kalian senang? Capek Bu, Lapar. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita mengenai sistem pernafasan manusia. Jadi kesimpulannya adalah sistem pernafasan manusia merupakan organ yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen atau O2 dan membuang karbon dioksida atau CO2. Pertukaran gas ini terjadi di paru-paru. Organ pernapasan utama meliputi apa tadi? Hidung, terus faring, terus laring, terus trakea, terus bronkus, ada lagi bronkiolus, yang terakhir alveolus. ya, ada lagi satu lagi apa? Paru-paru. Nah, dengan proses pernapasan meliputi inspirasi atau menghirup dan ekspirasi atau menghembuskan. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Apabila Ibu ada salah, dimaafkan ya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.